Hai Sobat Nusantara Hype, kali ini kita bakal bahas salah satu kerajaan terbesar di Nusantara, Kerajaan Sriwijaya. Jangan lupa like, subscribe dan komen di bawah. Apa yang paling kalian penasaran soal Sriwijaya? Let's go! Bagian 1. Asal-usul Sriwijaya. Berdiri di Sumatera sekitar abad ke-7 Masehi, tepatnya di Palembang. Pusat kerajaannya berada di Dapunta, di dekat muara sungai, tepatnya di Muara Takus. Sumber sejarah mengenai kerajaan ini tidak banyak, tapi tetap merujuk pada prasasti Kedukan Bukit, catatan musafir Cina I Ching, dan berita Arab. Penghormatan pada para pendahulu kerajaan Sriwijaya bisa diibaratkan layaknya deretan ombak samudra yang datang menerjang. Para penguasa terdahulu mengawali Sriwijaya, sedangkan Dapunta Hyang Sri Jayanasa menjadi tokoh kunci dalam menandai awal mula kejayaan Sriwijaya, tepatnya pada tahun 670 Masehi. Dengan semangat luhurnya mewarnai lembar sejarah Nusantara, para Pangeran Dharma Sriwijaya mengukir prestasi gemilang bagi kerajaan permata di Pulau Sumatera. Keberhasilan mereka berjaya di lautan samudra, memperluas wawasan serta meningkatkan harkat dan martabat Sriwijaya di mata bangsa lain. Bagian 2. Kejayaan maritim Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim terkuat di Nusantara. Sriwijaya menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda sebagai pusat perdagangan Asia Tenggara, bahkan sampai ke India, Cina dan Arab. Di kedua sisi selat tersebut terdapat dua pelabuhan penting, yaitu Muara Takus di Sriwijaya dan Samudra Pasai di Sumatera. Armada lautnya tangguh, unggul penguasaan teknologi kapal. Selain itu, armada laut Sriwijaya dilengkapi dengan strategi militer yang kuat. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kelancaran perdagangan di laut. Karena Sriwijaya berada di jalur perdagangan, mereka dapat menerapkan sistem pertahanan laut secara efektif. Strategi perang Sriwijaya melibatkan penggunaan kapal perang yang handal dan pasukan laut yang terlatih. Mereka memiliki taktik khusus dalam pertempuran di laut, memanfaatkan kondisi geografis dan cuaca laut untuk keuntungan mereka. Selain itu, Sriwijaya juga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan lain untuk membentuk aliansi dan menghindari konflik. Upaya diplomasi ini membantu menjaga keamanan perdagangan di laut. Selain kekuatan militer, Sriwijaya juga memiliki sistem administrasi maritim yang efisien. Sistem ini mengatur aspek perdagangan, pertahanan dan keamanan di laut. Pejabat-pejabat maritim yang ditunjuk oleh kerajaan bertanggung jawab untuk menegakkan ketertiban dan keamanan di laut. Selain itu, Sriwijaya juga membangun sistem komunikasi maritim yang efektif. Mereka menggunakan isyarat api, bendera dan sinyal suara untuk berkomunikasi di laut. Sistem ini membantu dalam koordinasi antara kapal-kapal perang dan kapal dagang. Keseluruhannya, armada laut Sriwijaya merupakan kekuatan maritim yang tangguh dan terorganisir. Kemampuan laut mereka memungkinkan Sriwijaya untuk menguasai jalur perdagangan di laut, melindungi kepentingan ekonomi dan diplomatiknya, dan menjalin hubungan dagang dengan kerajaan lain. Komoditas unggulan Sriwijaya antara lain emas, rempah, kayu aromatik, dan hasil bumi lainnya. Dari sinilah peran strategis Sriwijaya sebagai Raja Laut. Kerajaan ini menguasai jalur perdagangan rempah-rempah, khususnya yang berasal dari Banda Neira, Maluku. Sriwijaya mengendalikan perdagangan rempah-rempah antara Asia Timur dan Asia Barat. Selain rempah-rempah, Sriwijaya juga mengendalikan perdagangan emas. Kerajaan ini mengontrol sumber emas di wilayah kekuasaannya dan memasarkannya ke pasar Asia. Selain komoditas tersebut, Sriwijaya juga mengendalikan perdagangan barang-barang lainnya seperti sutra, porselen, dan keramik. Bagian 3. Pengaruh budaya dan agama. Buddhisme merupakan agama mayoritas Sriwijaya. Kerajaan ini merupakan pusat kebudayaan Buddhisme Mahayana. Banyak penganut agama Buddha aliran Mahayana datang ke Sriwijaya untuk belajar Buddhisme. I Ching, seorang cendekiawan Muslim Tiongkok, pernah mengunjungi Sriwijaya. Beliau menekuni seni lukis dan seni patung. Selain I Ching, ada seorang biksu Muslim India bernama Bodhidharma. Bodhidharma berkunjung ke Sriwijaya untuk mempelajari kebudayaan dan agama Buddha. Sriwijaya memiliki hubungan diplomasi dengan Cina, India, dan dunia Arab. Hubungan diplomasi ini terjalin melalui jalur perdagangan dan penyebaran agama Buddha. Hubungan ini membawa pengaruh budaya dan agama Buddha ke Sriwijaya.
Pengaruh budaya India dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan arsitektur seperti Candi Muaro Jambi. Pengaruh budaya Cina terlihat pada seni lukis dan seni ukir. Sementara itu, pengaruh budaya Arab dapat dilihat dari masjid-masjid tua yang tersebar di wilayah kekuasaan Sriwijaya. Selain pengaruh budaya, Sriwijaya juga memiliki warisan budaya berupa artefak kapal kuno. Artefak ini ditemukan di Muara Takus dan memberikan gambaran tentang kejayaan maritim Sriwijaya. Sriwijaya memiliki tradisi pembuatan kapal yang rumit dan canggih. Kapal-kapal Sriwijaya digunakan untuk perdagangan dan peperangan. Selain itu, Sriwijaya juga memiliki tradisi seni ukir dan patung. Ukiran dan patung-patung Sriwijaya menggambarkan kejayaan dan kekayaan kerajaan ini. Seni ukir dan patung ini juga mencerminkan pengaruh budaya India dan Cina. Bagian 4. Penurunan dan penyebab runtuh kerajaan Sriwijaya mengalami penurunan karena serangan kerajaan Kola Mandala dari India. Serangan ini bertujuan untuk menguasai kembali jalur perdagangan rempah-rempah di Samudra Hindia. Kerajaan Sriwijaya melemah karena serangan dari luar negeri. Keruntuhan kerajaan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Ekspansi Kola Mandala, sebuah kerajaan besar dari India Selatan, mengancam wilayah Sriwijaya. Kola Mandala menguasai Samudra Hindia bagian selatan dan mengancam jalur perdagangan Sriwijaya. Kemudian bangkitnya kerajaan Dharmasraya di Sumatera. Kerajaan ini menantang dominasi Sriwijaya di wilayah maritim Sumatera. Bangkitnya kerajaan ini mengakibatkan persaingan dan perang saudara di wilayah Sriwijaya. Perpecahan kerajaan Sriwijaya mengakibatkan melemahnya perlawanan terhadap ancaman luar negeri. Kemudian perubahan rute dagang. Rute dagang tua di Selat Malaka mulai tergeser seiring dengan munculnya rute dagang baru di Samudra Hindia bagian selatan. Hal ini mengakibatkan Sriwijaya kehilangan monopoli perdagangannya dan melemahnya kontrol Sriwijaya atas Selat Malaka. Faktor alam. Sedimentasi Sungai Musi mengakibatkan perubahan akses pelabuhan di Muara Takus. Hal ini mempengaruhi kelancaran perdagangan dan komunikasi Sriwijaya. Selain itu, bencana alam seperti banjir dan kekeringan juga dapat mengganggu aktivitas perdagangan dan ekonomi Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya, sebuah bukti nyata betapa Nusantara pernah menjadi raja lautan. Mari kita simak jejak-jejak sejarahnya. Mari kita renungkan kisah kejayaan maritim Sriwijaya. Semoga kisah mereka menginspirasi dan mengingatkan kita akan potensi Nusantara. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Apa fakta Sriwijaya yang bikin kalian kaget? Sampai jumpa di video berikutnya. Demikian video tentang kerajaan Sriwijaya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.